7 mata kuliah pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pengembangan Sumber Daya Manusia. Di sini saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Di antaranya ada saya sendiri, Atik Sofia, NIM 2019-11476. Yang kedua ada Ambar Kusumaningrum, NIM 2019-11555. Yang ketiga ada Maya Apriliani, NIM 2019-11567. Yang keempat ada Septiansyah, NIM 2019-11573. Yang kelima ada Rizky Hendriawan, NIM 2019-11597. Yang keenam ada Tri Mardiana Syari, NIM 2019-11630. Dan yang ketujuh ada Elsie Rosalinda, NIM 2019-11635. Definisi pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia adalah upaya untuk mengembangkan kualitas atau kemampuan sumber daya manusia melalui proses perencanaan pendidikan, pelatihan dan pengelolaan tenaga atau pegawai untuk mencapai suatu hasil optimal. Menurut Andre E. yang dikutip oleh Mangkunegara, membedakan antara pengembangan dengan pelatihan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisasi. Pegawai non-manajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis dalam suatu tujuan yang terbatas. Peserta pengembangan SDM. 1. Produktivitas kerja. Dengan pelatihan SDM, produktivitas kerja karyawan akan meningkat. Kualitas dan kuantitas produksi semakin baik karena technical skill atau keterampilan teknik, human skill atau keterampilan karyawan, dan manager skill atau keterampilan manajer karyawan akan semakin baik. 2. Meningkatkan efisiensi. Pengembangan SDM juga dapat meningkatkan efisien tenaga, waktu, bahan baku, dan mengurangi mesin-mesin. 3. Menghindari kerusakan. Dengan pengembangan SDM, karyawan akan menjadi semakin ahli dan terampil dalam melaksanakan pekerjaannya. 4. Menghindari kecelakaan kerja. Melatih sumber daya manusia juga mampu mengurangi tingkat kecelakaan karyawan, sehingga jumlah biaya pengobatan yang dikeluarkan perusahaan berkurang. 5. Meningkatkan pelayanan. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia juga penting untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik dari karyawan kepada konsumen atau rekan perusahaan, karena pemberian pelayanan yang baik merupakan daya tarik perusahaan yang sangat penting bagi rekan-rekan perusahaan yang bersangkutan. 6. Moral lebih baik. Dengan pelatihan sumber daya manusia yang tepat, moral karyawan akan lebih baik karena keahlian dan keterampilannya sesuai dengan pekerjaannya, sehingga mereka antusias untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik. 7. Karir karyawan. Dengan pengembangan sumber daya manusia, kesempatan untuk meningkatkan karir karyawan semakin besar karena keahlian, keterampilan, dan produktivitas kerjanya lebih baik. 8. Konseptual. Manajer semakin cekap dan cepat dalam mengambil keputusan yang lebih baik karena technical skill, human skill, dan managerial skill lebih baik. 9. Kepemimpinan. Dengan pengembangan sumber daya manusia, kepemimpinan seorang manajer akan lebih baik. Komunikasinya lebih luas, motivasinya terarah, sehingga pembina kerjasama vertikal dan horizontal semakin harmonis. 10. Balas jasa. Dengan pengembangan sumber daya manusia, balas jasa atau gaji, upah, insentif, dan benefit karyawan akan meningkat karena produktivitas kerja mereka semakin besar. Metode pengembangan SDM. 1. Pelatihan atau training. Pelatihan atau training adalah metode di mana metode pengembangan yang biasa dilakukan setiap perusahaan. Yang kedua, magang. Melalui metode magang, para karyawan baru dilatih untuk mengerjakan apa tugas yang akan dilakukannya kelak. Yang ketiga, pendidikan. Melalui metode pendidikan, perusahaan memberikan pendidikan formal kepada para karyawan atau memberikan kesempatan pada karyawan untuk melanjutkan pendidikan agar karyawan tersebut memiliki kualifikasi
kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang keempat, rotasi kerja. Ketika karyawan kurang memberikan hasil maksimal dalam pekerjaannya, maka perusahaan harus mengevaluasi apa penyebabnya. Yang kelima, studi banding. Metode ini adalah metode pengembangan SDM dengan cara mengevaluasi atau membandingkan sistem kerja yang selama ini berjalan di suatu perusahaan dengan sistem kerja standar atau berlaku di tempat lain. Yang keenam, uji kompetensi. Metode ini mungkin tak disukai karyawan. Siapa sih yang senang diberi ujian? Namun metode ini dianggap perlu dilakukan untuk mengetahui kualitas karyawan selama ini. Yang keenam, coaching. Metode ini adalah metode atau pembimbingan seseorang ditunjuk untuk membimbing karyawan lain. Selanjutnya ialah outbound. Metode ini dilakukan dengan tujuan untuk mempererat silaturahmi di antaranya karyawan di semua level. Pada kegiatan ini biasanya dibagi ke dalam kelompok-kelompok yang anggotanya berasal dari divisi lain. Saat outbound diberlakukan, beberapa permainan yang membutuhkan pola pikir cepat, kepemimpinan, dan kekompakan. Selanjutnya ialah analisis SWOT. Merupakan metode yang dapat mempresentasikan posisi daya saing perusahaan dalam proses mencapai visi dan misi perusahaan serta pengaruh lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Sehingga dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan secara efektif serta tepat sasaran. Tujuan penelitian ini yaitu untuk melakukan analisis pengembangan sumber daya manusia terkait aspek penentuan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang dinamis. Faktor-faktor pengembangan SDM. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia, yaitu diantaranya adalah faktor internal dan faktor eksternal. 1. Faktor internal. Faktor yang berasal dari dalam organisasi yang meliputi visi. Organisasi setiap visi dari suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh pengembangan SDM. Seringkali visi menjadi bayangan dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. Misi organisasi. Setiap organisasi pasti mempunyai visi yang ingin dicapai, maka dari itu dibutuhkan misi yang tepat. Misi merupakan tahapan dalam pencapaian visi. Misi memberikan arahan penting yang perlu dilakukan sehingga visi bisa tercapai. Strategi pencapaian tujuan. Strategi menggambarkan bagaimana secara operasional misi yang telah dibuat dapat dilaksanakan. Maka dari itu strategi yang baik perlu didukung oleh seluruh SDM yang ada. Sifat dan jenis kegiatan. Sifat dan jenis kegiatan yang akan diterapkan sangat penting pengaruhnya bagi pengembangan SDM karena karyawan yang bekerja di bidang operasional tentu akan berbeda pekerjaannya dengan karyawan yang bekerja di bagian manajemen. Teknologi yang digunakan. Organisasi yang mampu dalam mendayagunakan teknologi yang sedang berkembang secara bijak. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar organisasi yang berpengaruh terhadap pengembangan sumber daya manusia yang menyangkut. Yang pertama ada kebijaksanaan pemerintah. Kebijakan pemerintah dalam membuat peraturan-peraturan merupakan arahan yang mesti dipertimbangkan karena kebijakan-kebijakan tersebut. Yang kedua ada sosial budaya masyarakat. Dalam pemberian suatu pengembangan sumber daya manusia, faktor sosial budaya masyarakat tidak dapat diabaikan. Karena seperti yang telah kita ketahui, latar belakang sosial budaya masyarakat itu berbeda-beda. Yang ketiga ada perkembangan ilmu pengetahuan. Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan sangat dinamis dan setiap organisasi harus bisa beradaptasi. Berikutnya ini adalah daftar pustaka atau sumber-sumber yang
kita peroleh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.